Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin wassalatu wassalamu ala sayidina Muhammadin wa ala alihi washabihi ajmain amma ba'du. Alhamdulillah Bapak Ibu sekalian berjumpa lagi dengan kami dari tim Sujok. Insyaallah pada kesempatan sore ini kita akan sharing atau berbagi pengalaman terkait dengan terapi sujok. Dan insya Allah kurang lebih 1 jam ke depan dari jam 4 sampai jam 5 sore. Nanti kita akan sharing-sharing dengan narasumber kita sore ini yaitu dengan Kang Novian. Oke Bapak Ibu sekalian, sambil kita nunggu yang lain di sini ada beberapa yang sudah hadir. Ada Bu Nina, narasumber kita juga udah ada hadir ya, Kang Novian, ada Bu Stella, ada Pak Dedi, dan juga ada Bu Milwasih. Sambil kita nunggu yang lain, nanti insya Allah kita akan mulai jam 4 lebih 5 menit, masih ada 4 menit, 3 menit lagi ya, jam 5. Mungkin Bapak Ibu sebelum kita sharing atau tanya jawab dan sebagainya, ada yang mau di-sharingkan pengalamannya nih selama 1 pekan terakhir atau beberapa pekan terakhir, pengalaman dengan sujuknya, karena kita kangen banget nih untuk dengar cerita atau pengalaman Bapak Ibu terkait dengan sujud. Untuk ngobatin diri sendiri, buat keluarga, ataupun buat pasien sendiri ya, pasiennya. Dengan tambahan ataupun menggunakan metode sujud itu sendiri. Ada yang berbagi atau siap sharing pengalamannya nih? Ada beberapa orang ya, ada 4-5 orang nih. Bu Stella, Pak Dedi, Bu Nina, sama Bu Milwasih, Pak Rendra juga. Sambil kita nunggu yang lain ya. Boleh boleh langsung aja open mic yang bersedia atau siap sharing pengalamannya. Sambil kita nunggu yang belum saya mau sharing ya, insya Allah kita pada hari Sabtu besok kita akan ada kelas terkait dengan kelas biji, terapi biji, tapi khusus nanti terapi bijinya kita lebih banyak membahas tentang sakit nyeri ya. Nanti sakit nyeri diobati dengan biji dengan berbagai metode, tapi caranya atau medianya menggunakan media biji bisa di koresponden dasar ataupun di insect system. Nah, biji-bijiannya kita menggunakan seed press needle. Jadi bijinya yang udah ditempel, jadi tinggal kita tempel aja bijinya. Nah, kalau ada yang udah pakai, mungkin untuk akupunturis sering pakai ya ini. Ini biasanya dipakai buat yang di telinga, kalau untuk akupuntur telinga yang ini nih. Nah, kayak gini. Ini nanti akan dapat juga biji ini. Kalau yang udah punya nanti bisa langsung praktekkan nih. Ini satu sheet-nya, satu lembarnya ada 60 biji. Jadi buat Bapak Ibu nanti bisa langsung praktekkan. Ini kita, misalnya kita ready juga nanti yang ini kan biji, ada juga kita yang magnet. Ini yang saya sering gunakan kalau di rumah buat anak-anak yang batuk, pilek, saya pakai ini. Panas juga. Kalau kemarin pengalaman ketika baksos di Jakarta sering yang sakit pinggang, sakit kepala, ini pakai biji ini. Nah, nanti bisa dikoresponden di dasar ataupun korespondensi yang lain bisa menggunakan biji. Apakah biji yang lain bisa? Bisa, tapi kata untuk nanti kita menggunakan biji-biji ini. Ada yang mau sharing pengalamannya? Sambil kita nunggu yang lain ya. Dan insya Allah kita nanti tanggal 29, 30 akhir bulan ini, bulan November, kita akan hadir di Garut. Jadi buat Bapak Ibu yang ada di Garut dan sekitarnya, kita akan hadir di sana di acara HUT Lavender yang ke-11. Jadi kita, Pak Herja Budiman sebagai narasumbernya, kita 2 hari di sana, tanggal 29 sama tanggal 30 di Garut. Jadi untuk orang Garut dan sekitarnya bisa kita nanti meet and greet di Garut. Nah, mungkin buat dari Tasik, Garut, Bandung dan sebagainya bisa nanti kita bisa sharing pengalaman ataupun kita bahkan mau berobat pun bisa, atau mau sharing pengalaman dan juga mau belajar, insya Allah bisa nanti di acara Food Lavender yang ke-11. Insya Allah tempatnya di Garut ya, di kota Garut. Oke, masih ada 1 menit lagi. Ada yang siap berbagi pengalamannya yang lain? Admin udah ya, udah diinfokan di grup, udah kita mulai acaranya. Karena kita baru 10 orang, 9 orang ya, alhamdulillah. Oke, Bapak Ibu sekalian, kita langsung aja untuk mengefektifkan waktu kita. Insya Allah kita akan mulai ya. Terus lagi informasi buat Bapak Ibu yang punya saudara, punya teman yang ingin belajar sujud, kita udah buka gelombang
15 Sujuk Academy. Jadi buat Bapak Ibu pengen belajar ataupun memasukkan saudaranya ataupun kenalannya ke Sujuk Academy gelombang 15. Jadi kita udah buka gelombang 15 untuk Sujuk Academy, Meridian dan Cakra. Yang udah belajar Meridian dan Cakra bisa ikut kelas Sujuk Diagnosing. Dan insya Allah Sujuk Diagnosing kita akan mulai nanti di bulan Desember. Itu bagaimana cara mendiagnosis penyakit. Yang udah punya bukunya yang ini ya. Nanti kita dipraktek ini cara mendiagnosis penyakit. Di sini nih ada beberapa cara mendiagnosis. Nanti akan dipelajari cara mendiagnosis dan cara mengobatinya. Oke, kita langsung aja karena udah jam 4:05 menit. Sebelumnya saya mohon maaf, saya hanya bisa membantu di awal, ada membuka dan mungkin nanti terakhir bisa langsung ditutup oleh narasumber karena saya ada keperluan dulu, jadi mohon maaf tidak bisa menemani sampai selesai. Assalamualaikum Kang Novian. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh, Kang Muradi. Gimana kabarnya Kang Novian? Alhamdulillah saya alhamdulillah sehat. Sehat ya, alhamdulillah luar biasa sehat. Alhamdulillah. Oke, Bapak Ibu sekalian, suara beliau jelas ya? Kalau di saya jelas, alhamdulillah. Oke, untuk mengefektifkan waktu kita, Kang Novian, seperti biasa kita ada pembukaan dan mungkin nanti ada sharing dulu, baru kita tanya jawab. Dan sebelumnya saya mohon maaf, mungkin bisa bermandu nih Kang Novian untuk sore ini, mungkin nanti ketika selesai bisa langsung tutup aja karena ada keperluan lain. Waktu dan tempat saya persilakan pada Kang Novian. Ya, atur nuhun Kang Muradi. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah, Allahumma shalli wa sallim ala Rasulillah wa ala alihi wa sahbihi wa mawala. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarikalah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluhu. La nabiyya ba'da. Rabbi shrah li sadri wa yassir li amri wa hlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Ya, alhamdulillah nih bisa ketemu lagi teman-teman Sujok di hari Kamis di pekan kedua berarti ya. Ya, alhamdulillah ya sama-sama bisa ketemu lagi, bisa saling sharing lagi di event pekanan. Insya Allah sore hari ini ya memang nggak ada materi yang tematik, kita lebih banyak lebih banyak diskusi. Alhamdulillah hari ini kesempatan saya untuk saya mungkin sedikit cerita tentang banyak kasus yang belakangan sedang terjadi. Itu kasus ya ada yang bilang katanya mirip COVID, kondisinya gejalanya mirip COVID-19 gitu ya. Ada yang bilang radang biasa. Beberapa kasus di beberapa tempat yang saya tahu tuh ISPA gitu ya. Semuanya mengarah kepada gangguan sistem pernafasan. Ada yang gejalanya sakit tenggorokan mendadak, sakit tenggorokan yang sama gitu ya, tanpa gejala gitu. Kemudian ada yang memang ngerasain kondisi batuk nggak sembuh-sembuh, dan ya isunya banyak di lapangan tuh gejalanya mirip sama COVID-19. Bahkan sempat beredar lagi bahwa COVID-19 mulai apa namanya ya menginfeksi lagi. Tapi itu Allah alam. Tapi paling tidak kalau kita sebagai seorang praktisi, khususnya Sujuk nih ya, kalau kita praktisi Sujuk ini, yang pertama penting sekali untuk memproteksi kita secara pribadi gitu ya, sebagai seorang praktisi yang notabene ketemu banyak klien yang kondisi sakit, yang potensi penularannya ke kita tuh jauh lebih besar gitu. Yang pertama, kalaupun kita bukan seorang praktisi, kita sebagai ibu rumah tangga juga paling tidak kita berusaha untuk protect badan kita sendiri supaya kita nggak gampang tertular penyakit, karena kan kita bersosialisasi otomatis paling tidak kan interaksi ini kan juga jadi penyebab tertularnya penyakit kan. Nah, kita sebagai seorang ibu rumah tangga yang punya kesibukan interaksi sama tetangga, aktivitas pengajian segala macam yang harus interaksi, kita juga proteksi diri kita. Sebagai bapak juga sama, interaksi di keluar juga kan banyak ya. Maka tugas kita sebagai seorang praktisi yang pertama adalah memastikan kondisi fisik kita baik. Ya, selain mungkin jaga pola makan, pola hidup, pola istirahat yang baik, yang pasti ada anjuran yang memang saya harus sampaikan, konsumsi beberapa herbal ya. Herbal kita ngomongin Sujuk, tapi
karena sehat itu ditopang oleh beberapa aspek ya, baik fisik, mental maupun nutrien atau nutrisi, maka aspek nutrisi juga kalah penting untuk kita tetap konsumsi. Minimal konsumsi madu, konsumsi habatus sauda gitu ya, minimal itu. Apalagi kalau memang ada vitamin yang rutin dikonsumsi sejak dulu, ya konsumsi terus nggak apa-apa. Nah, bagaimana praktek tujok? Yang pertama untuk memproteksi diri kita sendiri sebagai seorang yang mungkin gitu ya interaksi dengan orang lain yang potensi penularan penyakit ke kita tuh besar, dan kita gitu ya ke keluarga nih ya juga besar potensi penularan penyakitnya di lingkup keluarga. Pun juga anak-anak yang usia sekolah mau tidak mau juga kan harus sekolah, juga interaksi ini juga sama, potensi penularan penyakit juga besar. Bahkan di sekolah anak saya sendiri kasus mirip dengan COVID itu juga cukup banyak dialami sama murid-murid di sekolah itu, yang akhirnya ya tugas kita sebagai seorang seorang praktisi, orang tua yang paham ilmu pengobatan gitu ya, tujok ini, yang alangkah baiknya kita jaga anak kita supaya tetap baik kondisi imunitasnya. Mungkin sapa dulu beberapa orang yang mungkin pernah praktek metode yang saya sempat sharing di entah di Kamis keberapa tentang metode spinal, metode suhu belakang kalau dalam akupuntur. Jadi akupuntur itu kan dari metode suhu belakang. Metode suhu belakang ini titik istimewa yang disebut namanya titik suhu belakang. Saya sempat sampaikan tuh. Ternyata ada satu satu peserta di pekanan ini yang mempraktikkan ke satu pasien yang sudah diakupuntur secara rutin di punggungnya, di pinggangnya, tapi belum membaik. Ketika di ketika beliau ikut kelas ini, kelas yang waktu itu saya sampaikan tentang pentingnya menterapi sujok menggunakan metode suhu belakang, menggunakan metode spinal gitu ya. Kemudian beliau praktekkan dan alhamdulillah tuh ternyata hasilnya cukup baik gitu. Ya, itu yang pertama tuh. Ini ada nggak Bu Muya Caroh? Di babak kesempatan saya berharap beliau bisa sharing tuh gimana apa yang dilakukan beliau, kemudian langkah-langkah yang diberikan seperti apa, apakah metode akupuntur dilakukan terlebih dahulu, apa sujud terlebih dahulu. Tapi kedarullah orangnya nggak hadir nih. Ya, kembali ke tadi kasus, banyaknya kasus mirip COVID-19 yang ini perlu diantisipasi. Saya nggak bosan-bosan untuk nyampein betapa pentingnya sebagai seorang praktisi ini, baik kita memang praktisi yang mengobati apa namanya praktek di klinik, terus kemudian kita mungkin juga home care gitu, atau kita mungkin bukan praktisi, bukan apa namanya terapis, tapi kita ibu rumah tangga. Saya sampaikan lagi tentang pentingnya menggunakan metode sistem energi dasar. Penting banget memberikan sistem energi dasar baik dalam kondisi sehat maupun dalam kondisi apalagi dalam kondisi sakit gitu ya. Dan sebagai seorang praktisi dari sejak COVID itu saya dan keluarga itu rutin apa namanya melakukan protokol sistem energi dasar dari mulai anak saya nomor satu nomor dua istri saya praktekkan itu hampir setiap hari saya berikan itu. Mulai kalau mulai dia gejala-gejala udah mulai batuk-batuk, udah mulai ngerasa demam, saya berikan itu. Dan Bung Saroh, nih, lagi-lagi orang yang sama nih, karena beliau yang sharing terus kan dengan saya. Jadi beliau itu juga mempraktekkan selalu ketika mempraktekkan sujud, selalu tidak ketinggalan melakukan apa namanya memberikan protokol sistem energi dasar pada semua pasiennya, hampir semua pasiennya. Kalau terutama kalau dia memang terapi sujud si pasiennya itu. Maka saran saya kalau yang belum tahu bagaimana menerapkan protokol sistem energi dasar, mungkin saya akan ulas sedikit ya. Kalau sudah tahu, bisa jadi ajang buat murojaah, buat ngulang materi. Sebenarnya metodenya cuma memberikan warna pada titik-titik di telapak tangan ya, pada ada titik-titik sistem energi dasar. Kelihatannya sederhana, tapi ternyata dari beberapa beberapa peserta yang sharing tentang manfaat yang dirasakan pasien ketika teman-teman peserta ini memberikan protokol sistem energi dasar ke pasiennya, ternyata efeknya cukup baik. Baik, termasuk saya juga termasuk yang merasakan. Kayak gitu. Keluarga saya juga termasuk yang merasakan hasilnya. Jadi memberikan warna
pada telapak tangan dan punggung tangan, utamanya telapak tangan ya Pak Abu ya. Walaupun walaupun di punggung tangan juga ada itu titiknya ada. Tapi apa yang bedain? Terus kenapa yang dianjurkan telapak tangan? Telapak tangan ini kan sisi yin ya. Sisi yin. Punggung tangan sisi yang. Ternyata ketika kita menggunakan sistem energi dasar pada sisi yin itu sudah cukup. Kecuali mungkin kita nggak pede. Saya nggak pede nih kalau cuma di sisi yin, saya pengen di sisi yang juga. Saya pengen di punggung tangannya juga. Silakan berikan nggak apa-apa. Tapi utamanya berikan pada telapak tangan. Gimana Mas Topian, telapak tangan sebelah mana, kiri apa kanan? Yang mungkin masih bingung di situ tuh ya. Telapak tangan kiri atau kanan. Kalau saya biasanya menggunakan prinsip gender. Kalau anak ibu atau ibu sendiri nih, misalnya kalau ibu kan perempuan ya, anaknya perempuan juga misalnya pakai tangan kanan, gunakan tangan kanan. Kalau anak laki-laki atau suami, gunakan tangan kiri. Walaupun ada juga yang menekankan di tangan kanan sisi yin gitu kan. Tangan kanan kanan juga yin, sisi yin. Ini kanan udah cukup satu aja. Mau dia laki-laki mau dia perempuan silakan. Karena itu nanti lagi-lagi yang menjawab itu pengalaman sih. Karena ada yang menganggap udah telapak tangan sebelah kanan, laki maupun perempuan disisihin aja cukup. Diberikan dot ini setiap hari. Utamanya kalau emang sudah mulai ada gejala-gejala demam, batuk, nggak nyaman tenggorokannya, atau kok badan gampang banget sakit gitu, ringgik, pakai ini. Terus ada pasien-pasien dengan kondisi sakit yang cukup lama, yang sudah diterapi apapun, dia diterapi enakan nanti nggak kambuh lagi, terapi enakan kambuh lagi. Berikan protokol ini, ya protokol sistem energi dasar. Pada sisi mana? Ya kalau misalnya Bapak Ibu melakukan terapi pada pasien di sisi tangan kiri gitu ya, utamanya misalnya di tangan kiri, silakan diterapi di protokol sistem energi dasarnya diberikan di tangan kanan. Jadi ini sangat membantu mencegah tertularnya penyakit, sangat membantu meningkatkan sistem kekebalan tubuh kita, sangat membantu sebagai booster imunitas di tubuh kita, sangat membantu mengefektifkan fungsi-fungsi organ tubuh kita. Ya, ini yang saya berikan pada pasien yang ternyata keluhannya itu sudah lama, membandel, saya berikan ini. Cukup dengan warna, ada beberapa yang harus dilakukan. Yang pertama, sebelum diberikan warna, sebelum diberikan sistem energi dasar ini, sisi yin, ya, stimulasi dulu atau berikan pijatan ringan pada setiap titik menggunakan probe. Pijat-pijat, telaten aja, pijat-pijat ringan di setiap titik ini satu, pada bagian di pergelangan tangan gitu. Kemudian pada pangkal jari jempol, pada ruas pangkal ruas jari jempol, ruas pertama jari jempol. Kemudian lari ke telapak tangan, tas. Nah, kemudian sampai semua titik sudah distimulasi, sudah dipijat-pijat ringan gitu ya. Baru kemudian berikan warna. Jadi pijatannya searah jarum jam, berikan warna merah juga searah jarum jarum jam. Itu yang dilakukan. Terus kalau Bapak Ibu bisa akupuntur, sudah praktek sujok puntur, sudah praktek sujok menggunakan jarum, berarti kan sudah bisa, kita sudah punya inserternya. Silakan tusuk setiap dot ini menggunakan jarum 1/4 cun. Kemudian setelah itu dimoksa. Moksa ini apa namanya protokol yang optimal ya. Kalau mau protokol yang optimal tuh, jadi setelah distimulasi semuanya dipijat, kemudian dikasih warna, ditusuk pakai jarum, dimoksa putar searah jarum jam semuanya, kemudian dicabut jarumnya, tempelin dari hitam semuanya. Jadi dibiarkan selama 12 jam pada itu. Kalau saya nggak bisa akupuntur, bisa nggak kalau cuma diwarna bisa, ya, ya minimal warna diwarna aja cukup. Kalau ternyata saya bisa biji mas, pakai biji apa kira-kira? Bijinya lada hitam. Jadi upayakan memberikan protokol tetap energi dasar menggunakan warna merah dan lada hitam pada setiap titiknya. Kemudian selama proses si biji ini menempel di kulit,
Selama itulah mungkin setiap 2 jam itu atau setiap 1 jam ditekan-tekan setiap titiknya ini, si pasien suruh ditekan-tekan si bijinya setiap biji. Nah, bagaimana caranya kalau ini mau dilakukan secara rutin? Sementara terapi sujok yang saya lakukan ke pasien itu kan nggak rutin setiap hari. Nah, makanya tugas kita sebagai seorang praktisi, nih enaknya kalau kita orang tua dari anak yang sakit, istri dari suami yang sakit, suami dari istri yang sakit, dan kita bisa metode sujok kan kita bisa praktikin setiap hari. Karena kita udah tahu caranya dan tahu tahu step-stepnya gitu. Sementara kalau dia pasien dan dia nggak pernah belajar sujok, tugas bapak ibu adalah mengajari siapa yang bisa melakukan terapi ke pasien yang sedang sakit tersebut. Ngajarin, ya ngajarin tugas bapak ibu ngajarin ke anaknya, ke istrinya atau ke suaminya untuk melakukan treatment protokol sistem energi dasar secara rutin setiap hari selama 14 hari sampai 3 bulan. Jadi kalau kasusnya sudah sangat parah gitu, misalnya saya memberikan rekomendasi pada pasien yang sakit yang sudah cukup lama, yang 14 hari paling cepat itu lakukan secara konsisten setiap hari selama 14 hari. Itu yang direkomendasikan pada Bufider Kaur tuh untuk melakukan ini selama 14 hari rutin. Ya, terus kalau misalnya ternyata dapat hasil tapi kurang kurang efektif, ya lanjutkan lagi selama 14 hari kedua. Targetnya adalah tadi, kalau keluhannya dia berat, karena dia butuh kontinu, ya dimonitor terus selama proses pemberian terapi ini apa yang dihasilkan, bagaimana perubahannya. Tugas kita tuh memberikan apa namanya, mengevaluasi hasil terapi yang kita berikan. Supaya kita tahu efektivitas protokol yang kita berikan itu sejauh mana, apa namanya, efeknya ke pasien gitu ya. Penting banget ini nih. Cara ngukurnya, kalau misalnya belum tahu, saya coba ulang lagi atau mungkin sudah tahu, boleh disimak ya. Cara ngukur yang pertama nih Bapak Ibu seolah-olah buat garis ya dari jempol itu, seolah-olah nih ya, Bapak Ibu seolah-olah memberikan garis lurus dari ujung jempol sampai ke pergelangan tangan. Jempol jempol bagian tengah. Jadi jempol dibagi dua menggunakan garis sampai ketemu pergelangan. Ya, kurang lebih ada garis lurus seperti itu. Atau Bapak Ibu bisa membuat garis lurus dari mulai pangkal jempol, mohon maaf. Garis pangkal jempol itu kan di pangkal jempolnya kan ada garis nih. Nah, garis ini ya seolah-olah Bapak Ibu membuat garis yang lurus dari garis pangkal jempol ini sampai ke pergelangan tangan. Gitu ya. Ya, mudahnya begitu. Seolah-olah ada garis itu, seolah ada garis tapi nggak ada garis. Nah, cara gampangnya adalah yang pertama, pangkal jempol ini, garis pangkal jempol ini, ya dilihat di situ, ambil tengah. Bagian tengah pangkal jempol, garis pangkal jempol ini kan pangkal jempol ada garis. Tarik paling tengah dari tegak lurus dari garis dari jempol, dari ujung jempol ditarik garis seolah-olah garis gitu di tengah jempol itu membelah dua jempol. Kemudian ketemu garis pangkal jempol, nah itu titik pertama. Itu berikan titik itu, tandain lah pakai ballpoint sebelum kita berikan pijatan ya. Kemudian di bagian pergelangan tangan itu, bagian pergelangan tangan kita itu seperti ada segitiga. Karena ini penting banget. Karena saya banyak banyak apa namanya testimoni terkait di sujok dan menggunakan dengan ditambahin si energi dasar ini, banyak testimoni yang cukup baik gitu. Ngebantu banget kasus-kasus yang ditangani itu jadi lebih cepat pulihnya. Nah, seolah-olah nih, kalau kita lihat di sini pergelangan tangan kita tuh ada segitiga, Bapak Ibu. Ada segitiga kayak gini. Segitiga di pergelangan tangan tuh pas di garis pergelangan tuh kayak seperti ada segitiga. Nah, itu titik-titik yang kita bisa ambil. Jadi titik pertama adalah di garis pangkal jempol, kemudian titik kedua langsung ambil di pergelangan tangan di pas bagian segitiga. Titik pertama, titik kedua. Nanti kemudian antara titik pangkal jempol dan titik pergelangan ambil tengah. Maka ketemu titik yang tengah sini. Antara garis pangkal jempol sampai pergelangan tangan ketemulah
titik di tengahnya, ambil tengahnya. Tugas Bapak Ibu adalah mengambil titik di tengah antara garis pangkal jempol dan pergelangan. Dapat 3 titik di sini kan? Kemudian di pergelangan tangan ambil dari pergelangan tangan ambil kemudian ambil lurus atau seperti Ibu Bapak Ibu tarik garis lurus dari pergelangan tangan sampai celah antara jari manis dan jari tengah. Maka di celah itu di antara jari manis dan jari tengah itu celah itu ambil 1 titik di situ. Jadi titik yang pertama di pergelangan tangan, kemudian ambil titik sebagai patokan yang lain adalah antara jari tengah dengan jari manis. Ini ketemu di sini. Kemudian setelah itu, setelah ketemu garis yang 2 tadi nih, ini ketemu garis antara pergelangan, kita kasih pergelangan kan, dikasih juga antara jari tengah dan jari manis. Kemudian dari 2 titik ini ambil titik tengah, ambil tengahnya. Tengahnya di mana? Ya tengah antara titik yang di jari manis, antara jari manis dan jari tengah itu, dan pergelangan ambil tengahnya. Maka ketemu titik ini nih. Titik ini ketemu. Nah, udah ambil dapat ini ya. Jadi 1, 2, 3, 4, 5 nih. Tengah-tengah. Kemudian bagian yang mendekati pergelangan dan yang mendekati celah antara jari manis dan jari tengah ini kan ada titik nih, 2 nih ya, titik berikutnya. Seolah-olah Bapak Ibu tuh seolah-olah membagi setelah itu kan gini ya. Nah, kurang lebih gini. Saya buat dulu. Nah, jadi seolah-olah nih, kalau kita lihat di sini, nah garis ini nih, apa si lingkaran yang berikutnya ini seolah-olah ada dia. Seolah-olah ada. Seolah dia ada di sini. Padahal kan ini cuma jadi patokan. Seolah-olah jadi ada 4 titik antara celah antara jari manis dan jari tengah, kemudian titik tengah ini dibuatlah 2 titik di tengahnya simetris pembagiannya itu. Nah, titik yang ini hapus. Maka dapatlah titik ini. Gitu ya. Pun dengan titik yang di sini. Yang di sini itu seolah-olah ada titik yang simetris begini. 1, 2, 3, 4. Maka titik yang ini kita hapus. Ketemulah polanya menjadi seperti ini. Nah, ini yang direkomendasikan. Jadi ini step pertama adalah lakukan pijatan pada setiap titik ini satu persatu sampai semuanya sudah dipijat. Ya, selama 1 menit paling cepat atau 3 menit lama. Kalau 3 menit lama sakit ya. 1 menit cukup lah. Setelah dipijat-pijat menggunakan prop, kemudian baru berikan warna memutar searah jarum jam. Pijatannya searah jarum jam, warna yang diberikan warna merah juga searah jarum jam. Kalau Bapak Ibu punya moksa, di moksa semua titik ini. Kalau Bapak Ibu bisa akupuntur, tusuk semua titik ini pakai jarum 1/4 cun, kemudian di moksa searah jarum jam. Kemudian kalau nggak punya moksa, nggak bisa tusuk jarum, cukup diwarna, kemudian tambahin lada hitam. Ditambahin lada hitam, tempel pada semua titik ini, kemudian intentionkan atau niatkan titik ini digunakan untuk booster imun, untuk imun booster, untuk ngebooster imun sistem kita, untuk meningkatkan sistem kekebalan tubuh kita, untuk meningkatkan semua fungsi organ tubuh kita, khususnya fungsi-fungsi organ yang berhubungan dengan kemampuan proteksi terhadap penyebab penyakit ya. Baik itu penyebab penyakit dari luar, eksternal itu berupa hawa, bakteri, virus gitu yang ditularkan orang lain, atau dari dalam berupa emosi. Karena titik-titik ini juga direkomendasikan untuk si pasien yang punya masalah dengan emosinya, stres gitu ya, takut, khawatir, cemas, bisa digunakan titik ini sebagai upaya untuk meningkatkan
fungsi kelenjar endokrin pasien gitu. Ya ini yang jadi pembuka buat Bapak Ibu melakukan secara rutin baik ke pasien gitu ya kalau Bapak Ibu seorang praktisi, ke diri sendiri gitu. Kalau misalnya Mas saya sendiri sendiri bisa sih Mas, tapi nggak rutin nggak apa-apa, seminggu 3 kali, misalnya 2 hari sekali, seminggu 2 kali, paling paling banter atau paling sedikit itu seminggu sekali. Oke nih. Kalau orang yang sakit yang butuh intinya butuh pengobatan intensif gitu ya, orang yang kondisinya sakit dan butuh pengobatan intensif disarankan setiap hari selama 2 pekan, selama 14 hari. Sebagai pendamping terapi utama yang diberikan pada tangan satunya. Kalau Bapak Ibu bisa memberikan sistem energi dasar pada meridian, silahkan kasih di meridiannya. Kalau Bapak Ibu bisa memberikan sistem energi dasar pada korespondensi insek, silahkan juga bisa diberikan di korespondensi insek. Ini kan korespondensi basic ya. Kalau mau beri sistem energi dasar pada korespondensi insek, silahkan aja. Kalau mau sudah belajar, silahkan diberikan. Dengan protokol yang sama, menggunakan warna merah dan berikan nada hitam. Kalau Bapak Ibu, saya udah bisa cakra Mas, malah saya nggak sistem energi dasar, saya sudah yang sudah advance, saya udah pakai cakra, ya silakan juga lebih bagus. Kalau kalau bisa gitu ya, pakai cakra ya apa-apa. Nah selama ini kalau saya masih memberikan ini, walaupun saya tahu bisa menggunakan cakra bisa, tapi saya masih memberikan metode atau protokol sistem energi dasar buat pendamping terapi utama yang diberikan pada pasien. Ini ya, boleh di screenshot di handphonenya kalau belum punya atau belum pernah belajar, screenshot aja nggak apa-apa, atau ya, di tangan ada nggak lupa. Screenshot. Nanti kan bisa dilihat lagi kan videonya di YouTube ya. Ini terkait protokol sistem energi dasar. Bisa di insek silakan, bisa di insek ya atau di meridian. Belajar meridian biol, silakan pakai meridian biol, sistem energi yang ada di meridian. Silakan. Boleh tuh pakai. Kalau meridian biol biasanya penerapannya sudah cakra ya. Kurang lebih itu. Kemudian kalau kita kembali ke kasus yang tadi banyak dialami sama pasien yang keluhannya seperti COVID-19, tapi ketika diperiksa ke dokter rata-rata sih mereka di divonis rata-rata ISPA, kena ISPA, infeksi saluran pernapasan atas. Nah, protokol yang diberikan pada kasus yang mungkin gejala yang dirasakan pasien yang saat ini mengalami flu yang gejalanya luar biasa lebih parah daripada flu biasa, itu biasanya dialami awal-awal sebelum mengalami flu itu mengalami kondisi sakit di badan, kondisi kaku badannya, kondisi nyeri badannya yang sangat jadi kaku. Beberapa laporan yang saya terima itu gejalanya mereka benar-benar pada saat awal-awal sebelum akhirnya flu, badannya pada sakit, pada nyeri. Ya umumnya orang flu juga mengalami itu, tapi tidak seburuk ini kondisinya gitu. Saking nyerinya bahkan ada yang nggak bisa bangun sampai saking badan sakit, gerak aja sakit. Nah setelah itu dirasakan, mulai demam, baru beberapa hari kemudian mulai ngerasain gejala serangan tenggorokan, sakit tenggorokan hebat, kemudian flu kayak flu nggak keluar gitu ya, batuknya benar-benar berkepanjangan gitu. Maka apapun kondisinya sebagai seorang praktisi kita nggak terlalu penting memahami apa yang terjadi. Apapun apapun vonis dokter ya, apapun diagnosa dokternya, mau dia ISPA, mau dia radang tenggorokan, mau dia apa lagi, mau dia batuk pilek biasa karena virus influenza atau gejala COVID yang mungkin beberapa orang sampaikan sama dokternya ini seperti COVID gitu. Ya, silahkan apapun apapun yang dirasakan, apapun diagnosisnya, protokol terapi itu mengacu kepada gejala. Ingat ya, protokol terapi
itu mengacu kepada gejalanya. Gejalanya apa? Batuk, pilek, demam. Nah, itu yang kita kejar. Kalau COVID, intinya si sistem imunitas dasar menopang apapun yang menyebabkan seorang itu mengalami batuk pilek yang dialami gitu, apapun penyebab sampai seorang itu mengalami batuk pilek, apapun penyebab, entah itu virus influenza, entah itu virus COVID, entah itu radang tenggorokan gitu ya, entah itu mungkin bahkan amandel gitu, walaupun di sini juga terpisah cara penanganan amandel karena ada apa namanya, protokol untuk menangani amandelnya itu kan kondisi yang khusus ya. Tapi secara umum gejala yang dirasain ini tuh baik demam, batuk pilek, kepala berat, badannya pada kaku gitu, nyeri. Ya, ini yang dilakukan sebenarnya. Protokol yang diberikan adalah sesuai gejala yang dirasakan pasien. Nah, yang pertama nih kalau kita lihat, kalau kita ngacu sama slide ini nih, ngacu pada slide ini gitu ya. Kita ke kasus anak-anak dulu. Nah, ini kita ngacu. Nah, itu fokusnya ke gejala. Kalaupun misalnya ada kondisi khusus yang apa namanya menyebabkan gejala ini muncul, berarti kondisi khususnya nanti diterapi terpisah, terus sekaligus jadi terapi. Contohnya misalnya kayak amandel, tadi kayaknya ada amandel, ada tenggorokan gondong, bahkan tuh ada gondong, gondong, tenggorokan. Dan kita kembali sini ya ke dalam tenggorokan tuh batuk pilek lah yang lebih kompleks nih protokolnya. Ini juga kondisional ya. Lihat beberapa kondisi yang terjadi pada pasien. Yang pertama nih, untuk demam, penanganan demamnya, ya demam pasien tuh kalau dia kondisinya panas gitu, badannya panas gitu ya. Kan kita diajarin tuh, ini yang sempat viral gitu ya, nangani pasien demam pakai warna biru. Ini yang masih saya lakukan kepada anak saya nih. Kalau demam tanpa sebab tiba-tiba habis main pulang, karena saya pernah karena anak pernah ngalamin pulang main, kemudian dia panas tinggi, terus saya kasih ini. Ya alhamdulillahnya gitu ya. Selama saya praktek ini, alhamdulillahnya respon tubuh anak terhadap protokol yang saya berikan, walaupun cuma dikasih warna biru gitu karena waktu itu mungkin saya ada buru-buru, ada pergi terus saya kasih warna biru, saya suruh istri saya untuk apa namanya warnain ulang kalau udah mulai pudar karena biasanya kalau anak panas panas banget biasanya memudar nih si spidol ini warna di tangannya itu, saya suruh istri saya buat tebalin lagi kalau masih panas tebelin lagi. Yang dikasih warna biru di jari-jarinya sama spinal cord-nya. Yang penting kan spinal cord sama jari-jarinya kasih warna biru. Itu untuk pertolongan demam. Pernah satu ketika saya ngajar gitu ya, ngajar sujok offline ibu-ibu. Saya ajarin ini metode protokol buat demam. Kemudian saya kasih opsi. Oh, panasnya tinggi banget. Kita bisa kasih warna hitam. Kasih warna hitam. Darkness ya, kita kasih warna hitam. Kalau panas tinggi banget dan kita belum sempat bawa ke dokter atau kita nggak punya persediaan obat demam, jangan panik. Yang pertamanya kasih warna biru, kalau ternyata belum turun kasih warna hitam, saya bilang gitu kan. Ternyata peserta ini ingat saya bilang gitu. Sehari anak, kan kalau kita dapat pemahaman gitu ya, kita Allah kasih pemahaman, pasti Allah uji pemahaman kita dengan apa namanya ujian yang sesuai itu dengan apa yang sudah kita miliki. Misalnya ilmu pengobatan, biasanya nanti akan ketemu sama orang yang sakit, entah keluarga, dan tetangga, dan siap teman gitu ya. Kita bisa praktekin apa yang kita pelajarin. Kemudian nih kalau kembali ke teman saya tadi itu, tiba-tiba anaknya panas tinggi. Kasih warna biru, turunnya nggak signifikan, masih panas. Karena dia inget saya pernah suruh dia kalau panas tinggi banget kasih warna hitam. Kemudian dia
cobain kasih warna hitam anak. Ini percaya nggak percaya nih ya. Karena laporan dari orang orang ini bisa dipercaya lah ya. Jadi setelah dikasih warna biru nggak turun, nggak signifikan turunnya, kemudian dia kasih warna hitam di apa namanya di jari-jari semua jarinya sama di jantung. Jantung kasih warna hitam. Apa yang terjadi? Beberapa detik, ini hitungannya detik katanya, ya. Beberapa detik setelah saya kasih warna hitam, apa yang terjadi? Anaknya jantungnya debar-debar Pak. Debarnya kedengeran apa ke ini banget, kerasa banget deg-degan gitu luar biasa. Panasnya turun, tapi anak saya malah down. Kayak ngalamin penurun. Jadi istilahnya itu yang bikin penyebab panasnya itu jadi benar-benar down sehingga anak-anaknya jadi justru malah jadi panasnya turun banget. Terus tiba-tiba debar-debar jantungnya. Nah setelah debar-debar itu saya ingat, nah karena warna hitam. Dia bilang langsung saya hapus tuh warna hitam di jari yang sudah saya pasang itu, sudah saya apa namanya, sudah saya toreh itu di jari, sudah saya kasih warna hitam di jarinya. Kemudian karena saya ingat jangan-jangan ini, setelah itu langsung dihapus, langsung dilap, dihapus. Kemudian setelah dihapus beberapa detik kemudian kembali normal lagi jantung anaknya gitu. Jadi saya berkesimpulan gitu ya. Artinya berarti warna yang diberikan ini bekerja. Maka kalau misalnya kondisi tadi mau dikasih warna hitam mungkin ya, kalau mau kasih warna hitam mungkin pastiin dipantau saat dikasih warna hitam, anaknya dipantau, jangan ditinggalin gitu, sampai benar-benar kondisi ternyata nggak terjadi apa-apa gitu ya, turun tapi mungkinnya nggak kejadian seperti yang dialami sama anak teman saya itu yang akhir debar-debar jantungnya, sudah dihapus warna hitamnya kembali normal lagi debarnya gitu ya. Jadi ini warna biru digunakan pada saat anak ini mengalami demam, karena yang namanya radang itu bisa dipastikan ada gejala demam. Yang namanya radang bisa dipastikan ada gejala demam. Kalau demam panas badannya, ini buat kita yang masih punya anak-anak tuh punya termometer, dimonitor suhu badannya ketika mau panas dikasih warna biru pada setiap jari, bah jantung warna biru, tambah ginjal warna biru, itu biasanya mempercepat. Jangan cuma di jari-jarinya, tapi berikan juga pada jantungnya, berikan juga pada ginjalnya. Kenapa begitu? Ginjal itu adalah organ yang bertanggung jawab terhadap panas. Panas dia heat kan. Maka kalau terjadi apapun gejala yang kita rasakan dan itu berhubungan dengan panas, demam yang dia berhubungan dengan panas lah, ada rasa nyeri panas di kaki kan, walaupun dia ada nyeri di lutut gitu ya. Tapi kita kasih, karena kita beranggapan atau kita meyakini bahwa sumber panas itu adalah jantung, maka jantung kita reduce. Itu kayak untuk meredius panas setiap tubuh yang mengalami, misalnya pinggangnya panas, terasa panas, perut terasa panas, walaupun mungkin perutnya panas ini karena asam lambung tinggi gitu. Tapi kalau kita meyakini bahwa panas itu, sumber panas itu adalah jantung, maka panas dimanapun di tubuh kita, kita bisa berikan terapi pada jantung dengan cara ya sedasi jantung itu menggunakan warna biru, warna yang akan untuk mendinginkan, bersifat mendinginkan warna biru. Di kondisi kalau konteksnya panas badannya, tidak ada gejala yang lain. Kasih warna biru di semua jari, kemudian kasih warna biru jantung, kasih warna biru di ginjal. Ya, ini kalau panas demam nggak ada gejala lain. Kalau ternyata anak atau pasien ini mengalami demam yang dilatar belakangi karena radang tenggorokan, nah, maka berikan protokol juga pada tenggorokan menggunakan warna biru. Bagian tenggorokan dikasih warna biru, ya. Gimana garisnya ke arah bawah dari ruas jempol kita, ruas jempol ini ke bawah ke pangkal jempol, di ruas tengah ini di garis ke bawah, di korespondensi tenggorokan di garis ke bawah menggunakan warna warna biru. Itu kalau dia memang ada nyeri, ada ngerasa nggak nyaman di tenggorokan. Kalau kita yakin bahwa anak ini memang ternyata radang tenggorokannya, nah maka ditambahin layer di bagian tenggorokan menggunakan warna apa yang biasa digunakan untuk radang, Bapak Ibu. Ada ingat nggak? Radang itu biasanya pakai warna apa?
Ya ada warna yang digunakan untuk radang itu pakai warna hijau. Jangan ditumpuk warna hijaunya di atas warna biru, tapi dikasih warna hijau di samping warna biru. Layernya, dibuat layer di sampingnya tuh. Kasih warna hijau untuk radangnya. Ya, warna biru sebagai upaya untuk menenangkan gejala yang ada pada tenggorokan, entah itu nyeri, entah itu batuk-batuk, entah itu gatal, kasih warna biru. Tapi kalau ternyata kita paham dan kita tahu bahwa ternyata pas anak ini atau pasien kita itu memang ada radang tenggorokan, maka dikasih warna hijau untuk radang tenggorokannya. Intentionkan untuk radang tenggorokan yang menggunakan warna hijau. Oke, kalau kita yakin bahwa ternyata pasien ini punya masalah di paru-paru karena ada batuk, misalnya, ya walaupun batuk bisa juga sumbernya bukan karena nggak melulu penyebabnya karena paru-paru gitu. Biasanya biasanya respon paru-paru terhadap rangsangan yang terjadi pada paru-paru kan, entah orang dengan kondisi radang tenggorokan apa orang yang dengan kondisi asam lambung tinggi juga bisa batuk. Maka kalau kita yakin bahwa ada hubungannya dengan masalah di paru-parunya, misalnya lagi flu, batuk pilek, kasih warna coklat di paru-paru, jarum jam. Ini kondisi batuk pilek yang disertai demam. Spinal cord atau susun tulang belakang kasih warna biru ke arah bawah. Di korespondensi setinggi dengan paru-paru, ya setinggi dengan paru-paru di sini. Dari mulai servikal, karena dia ada mungkin sakit kepala, ada demam, tarik sampai ke torakal. Ini langkah yang bisa diberikan pada kasus yang tadi, apapun kondisinya, apapun diagnosis dokter gitu ya. Kita sebagai praktisi hanya memonitor, hanya memantau, hanya mendapat catatan bahwa pasien mengalami batuk, pasien mengalami demam, pasien mengalami apalagi nyeri leher gitu. Itu gejala yang kita respons. Kalaupun ada hasil pemeriksaan dokter yang mengarah kepada oh anak ini, oh pasien ini mengalami pneumonia, misalnya pneumothorax apalagi apa, atau bronkitis, atau apa namanya, radang paru-paru, apapun itu hasil pemeriksaan dokter, tapi yang kita lihat, yang kita coba cermati, yang kita respon adalah gejala yang dirasakan pasien. Ingat ya, yang kita respon adalah gejala yang dirasakan pasien. Kalau memang ternyata keluhan background yang menyebabkan dia batuk, demam, dan segala macam itu bisa ditangani juga, misalnya tangani sekalian. Tapi kalau ternyata orang itu hanya memunculkan gejala, nggak ada pemeriksaan dokter yang dia dapat atau dia belum periksa ke dokter dan dia langsung terapi sujuk, maka yang kita amati adalah gejala yang dirasakan. Fokus menyelesaikan gejalanya, merespons gejalanya. Nah, ini yang terjadi kalau pasiennya memang ada radang tenggorokan. Ya memang kalau ini tidak berhubungan dengan paru-paru, radang tenggorokan yang tidak berhubungan dengan paru-paru, yang kalau kita analisa dari hasil pemeriksaan kita, dari hasil analisa tanya jawab kita, ternyata pasien ini punya masalah di lambung, ternyata asam lambungnya tinggi sehingga dia mengalami radang tenggorokan, gampang sariawan, maka ini diberikan. Termasuk juga kalau dia ada latar belakang amandel. Di amandel juga dikasih warna biru. Tambahan yang kita bisa berikan. Kalau kita tahu ternyata ada kondisi-kondisi dari hasil pemeriksaan dokter yang kita bisa tambahkan protokol terapinya berdasarkan ini. Radang tenggorokan, batuk pilek tadi. Oke, dari sini Bapak Ibu ada yang mau ditanyakan atau saya boleh share, boleh lihat di kolom komentar ya. Jadi apa yang kita bahas hari ini mungkin
ada kasus yang kita bisa diskusikan sore hari ini. Karena mungkin pembahasan ini sudah ada gitu di pada.com, di apa namanya, di website-website Sujok atau di YouTube Sujok juga. Tapi paling tidak saya mengulas kembali karena saat ini memang banyak sedang terjadi gitu, supaya Bapak Ibu bisa langsung secara live gitu. Kalau kemarin kan potongan-potongan video misalnya di Instagram, di YouTube. Nah, ini bisa langsung dipraktikin di rumah. Yakin di antara kita juga ada yang mengalami di rumah nih. Lucunya anaknya yang lagi batuk nggak sembuh-sembuh, nah, itu perlu dicari tahu apa penyebabnya. Dan tugas kita ketika kita nggak tahu penyebabnya apa, nggak bisa ke dokter, tugas kita merespon gejala yang dirasakan sama pasien. Kalau batuk pilek ya kita pakai protokol batuk pilek. Kalau anak itu radang tenggorokan, kita pakai protokol radang tenggorokan. Kalau ada amandel yang memang bengkak, kita respon dengan protokol untuk amandel. Mungkin saya coba cek di kolom komentar kalau ada yang bertanya. Izin Kalau tanya Pak. Ya. sebentar ya Bu, saya coba cek satu pertanyaan. Saya tadi lihat ada yang menarik nih. Rina Lombok ya, izin sebentar ya Bu ya. Ini pertanyaan Master, kalau untuk kasus HBsAg, liver, baik dia akupunktur atau sujok, ini bukan pilihan nih Bu. Jadi kalau boleh saya sarankan, lakukan misalnya bekam, tutup punggung, ya silakan. Kombinasi aja. Jadi bukan bagusan, tapi sebaiknya dilakukan kombinasi. Karena bisa jadi gitu ya, metode terapi ini saling support. Akupuntur dengan sujok. Akupuntur itu dia menterapi di meridian besar kan. Jadi di tubuh sejauh ini cukup efektif loh untuk kasus-kasus berat seperti ini gitu ya. Lakukan terapi akupuntur secara rutin sepekan 2 kali. Tinggal tadi terapi sujoknya bisa dilakukan sepekan 2 kali juga atau sepekan sekali. Nah, tugas ibu sebagai praktisi mengajari keluarga, apalagi kalau ternyata ibu keluarga yang sakit ya, melakukan terapi sistem energi dasar yang diberikan secara rutin selama 14 hari sampai paling lama itu 3 bulan konsisten di terapi. Tapi benar-benar kondisi keluhannya atau kondisi penyakitnya sudah dinyatakan membaik atau sembuh dia. Apakah selama 14 hari pakai jarum? Kalau ternyata ibu bisa melakukan akupuntur, ini sebenarnya nggak setiap hari kalau untuk protokol pakai jarumnya, bisa sepekan 2 kali. Tapi yang diwarnain dan tambahin lada hitamnya, atau cukup diwarnain aja itu selama 14 hari berturut-turut. Gitu. Dan kadang-kadang, namanya telapak tangan, sehari setelah diakupuntur masih ngerasa ada bekas tusukan tuh nggak nyaman. Kalau setiap hari sepertinya akan sakit gitu ya, tapi kalau sepekan 2 kali masih cukup aman. Sementara kalau untuk warna dan lada hitamnya silahkan dilakukan setiap hari, boleh. Insya Allah aman, jauh lebih aman. Satu lagi nanti kalau bertanya lagi, satu lagi sebentar saya coba cari pertanyaan yang mudah-mudahan sih bisa mewakili yang lain ya. Maaf, tak gabung berkan info ulang. Ini berlaku untuk terapi energi dasar pada jenis penyakit berat apapun, apapun penyakit beratnya, termasuk cancer gitu, termasuk cancer, termasuk keluhan-keluhan yang berat. Nah, ini kondisi-kondisi yang memang bisa dilakukan menggunakan sistem energi dasar ya. Sebenarnya kondisi ringan pun bisa aja, tapi untuk khusus untuk kasus-kasus yang berat, kasus-kasus yang memang serius gitu ya, sistem energi dasar ini diberikan secara rutin selama 14 hari atau sampai 3 bulan. Ya, silakan nanti diberikan terapi karena ini terapinya mudah gitu ya, nggak berat. Pasien juga cukup nekan-nekan lada hitamnya selama proses si lada hitam itu menempel selama 12 jam, ditekan-tekan setiap 2 jam. Itu kan nggak berat buat pasien ya. Ya demi untuk dia supaya kondisi kesehatannya membaik atau sembuh gitu ya. Wasilah pengobatan sujok ini. Silakan yang mau bertanya sekarang tadi, Ibu siapa? Silakan Bu. Untuk pertanyaan Ya. yang lain nanti bisa. Ya. Saya Silakan, silakan Bu. Bu saya siapa Bu Pak dari mana? Ibu Juni dari Serang Pak. Bu Juni dari Serang. Silakan Bu Juni. Ya, untuk keluhan glukoma Pak, titiknya.
Glukoma. Ya. Oke. Ya, glukoma yang pertama, Bu. Glukoma ini kan ada tekanan cairan di mata ya, Bu ya. Ini termasuk keluhan yang berat, keluhan yang banyak kasus glukoma itu kehilangan penglihatan ya, Bu. Kalau ini keluhannya memang baru dialami, belum sampai menyebabkan kebutaan, seharusnya sih bisa. Seharusnya kalau kita mengacu kepada apa namanya agama Islam itu kan tidak ada penyakit yang tidak ada obatnya, gitu. Termasuk juga glukoma gitu. Dan nggak mungkin bisa ditemukan wasilah sujud. Gitu. Jika di mana coba ulas kasus yang berhubungan dengan mata ya. Saya cek dulu. Materi ini ada nggak? Koma. Kita bikin manual. Protokolnya kita bikin manual. Pertama kita harus paham, glukoma ini kan berhubungan dengan mata. Dan mata ya, karena glukoma ini secara kasusnya ini berhubungan dengan tekanan cairan di mata, aktivitas produksi cairan di mata yang berlebihan, kan bola mata, sehingga orang dengan kondisi glukoma kan matanya terlihat menonjol gitu ya. Berarti ini kondisi hyper. Tugas ibu yang pertama, kita intervensi bagian matanya. Kita coba terapi bagian matanya. Mana kalau lihat di sini yang masih relate. Nah ini koral. Yang pertama ini, tugas ibu yang pertama, kasih warna biru untuk menekan aktivitas cairan di matanya itu. Ibu intentionkan itu diniatkan, maksudnya diniatkan pemberian warna biru pada mata kebalikan arah jarum jam nih arahnya ya. Ini digunakan untuk menekan aktivitas cairan di mata. Itu poin pertama. Gimana cara ngambil garis mata? Yang pertama nih, jempol ini kita bagi menjadi 3. 1, 2, nah ini kan 3 ya, berarti ke bawah. Jadi ada 3 ruas jempol dari sini. Nih, 1, 2, 3. Jadi ibu bikin garis yang membagi jempol menjadi 3 bagian. Di mana titik mata itu ada pada garis pertama. Kalau kita misalnya kita bagi lagi bikin garis untuk ngebagi lagi jempol nih. Kurang lebih bagi lagi ke sisi samping menjadi 3. Ketemulah di titik mata tuh di sini. Ini ya, 1, 2. Nah ini titik mata di sini Bu. Jadi ibu bikin garis seolah-olah bikin garis. Kalau mau bikin garis beneran juga nggak apa-apa sih, supaya kita bisa tahu letak matanya itu. Kurang lebih gini Bu. Nah gini, bikin bundaran atau lingkaran atau dot saat kebalikan arah jarum jam pada korespondensi mata, ya, kebalikan arah jarum jam Bu. Sebelumnya ibu tekan di situ, tekan di titik itu dulu, belum diwarnain ya. Langkah awalnya kan sebelum diwarnai kita pijat dulu. Pijat pakai probe, kebalikan arah jarum jam selama 1 menit masing-masing mata kiri kanan. Yang pertama. Yang kedua, kemudian berikan warna di mata situ menggunakan warna biru kebalikan arah jarum jam, memutarnya kebalikan arah jarum jam. Kemudian mata ini berhubungan dengan organ hati. Kalau dari pendekatan teori TCM, Sujok juga sama memberikan informasi bahwa mata itu hubungan dengan organ hati. Maka kalau pasien laki-laki untuk kasus matanya, ibu bisa cari atau bisa tekan-tekan di tangan kiri, kalau perempuan tangan kanan. Untuk matanya ya, untuk korespondensi matanya. Sementara kalau untuk livernya, ibu bisa berikan warna hijau. Ini seolah-olah ini tangan kanan, ini kan tangan kiri nih.
Nah, kita ambil tangan kanan, sisi kanan, organ liver, dengan kita membuat garis yang membagi telapak itu menjadi 2 sini, kemudian kita bagi lagi ke sini, 1, bagi lagi ke sini, maka titik liver itu ada di sini, Bu. Liver itu titiknya ada di sini. Ini, walaupun Ibu udah paham gitu, mudah-mudahan ini bisa jadi ngulang lagi. Kalaupun belum paham, ya alhamdulillah mudah-mudahan bisa penjelasannya bisa dipahami gitu ya. Warna hijau di sini, arah jarum jam. Buat dot, buat lingkaran searah jarum jam pada titik pembagian 3 telapak tangan itu ada di sebelah kanan atas. Jadi kalau pakai tangan kanan berarti sisi jempol. Kalau pakai ini kan di tangan kiri di sisi kelingking. Sisi kelingking dan jari manis kan kalau tangan kiri. Tapi kalau liver ini kan dianjurkan memberikan protokolnya pada tangan kanan. Berarti kalau di tangan kanan dia sisi jempol, sisi jari telunjuk dan sisi jari manis, sisi sebelahnya gitu, Bu. Ini kan sisi jari kelingking ya, warna hijau. Oke, warna hijau di sini. Berikan warna hijau searah jarum jam, kemudian tambahin kacang hijau di sini. Di liver ya tambahin kacang hijau. Oke, kemudian sisi belakang ini spinalnya. Untuk sisi belakang jempolnya, Ibu bisa berikan garis, ya, garis warna biru. Ini di bagian, kalau Ibu lihat di sini ada garis jempol sini, maka Ibu bisa ambil dari garis ini ke bawah, tarik sampai ke sini dicupuk, sampai ke ruas pertamanya, kasih warna biru, garisnya kasih warna biru, garisnya ke arah bawah, ke arah bawah. Buat garis ke arah bawah ya, warna biru. Untuk menekan aktivitas di, karena kepala kita itu mata, hidung, mulut gitu ya, wajah, pokoknya wajah itu di sistem pencerapannya ada di vertikal, tulang vertikal, tulang leher. Maka ditekankan memberikan warna biru di tulang vertikal ke bawah. Kalau mau lebih detail lagi, tambahin juga warna biru di belakang kepala sini nih. Yang tadi pembagiannya seperti kita ambil bagian tengah mata, kita berikan di kurang lebih di sini, warna biru juga. Warna biru di sini. Kasih warna biru di sini. Ini bagian kalau di akupuntur namanya mungkin mirip dengan KB20. Dengan KB20 di sini. Kasih 2 di sini, kemudian kasih di sini kebalikan arah jarum jam juga. Ya, tekan-tekan dan pijat kebalikan arah jarum jam, kasih warna biru kebalikan arah jarum jam di sini. Jadi ini titik yang di telapaknya seperti ini. Ini titik yang di belakang kepala termasuk di spine-nya. Gitu. Terus mau tambahin lagi di bagian occipital, bagian kepala bagian belakang ini juga dikasih warna biru. Jadi dikasih warna biru. Warna biru dengan intention, makanya ya Bu, penting ya Bu, intention ya Bu. Intention itu berarti meniatkan langkah yang kita berikan ini tujuannya apa dan apa hasil yang diharapkan. Kasih warna biru, kemudian melingkar kebalikan arah jarum jam. Jadi occipital ke bagian kepala bagian belakang. Terus tambahan yang lain, menekan ginjal, karena biar gimana pun cairan itu yang bertanggung jawab adalah ginjal, karena dia unsurnya air. Maka dalam praktek ini kita bisa nambahin di
ginjal itu kita bisa pakai, ya itu kan warna biru ya. Kita upaya untuk mensedasi ginjal menggunakan warna aksisnya. Pakai warna apa kira-kira warna aksis ginjal? Ginjal kan warna seksinya kan dari biru untuk menguatkan ginjal, sementara kalau untuk warna aksisnya apa kira-kira? Untuk meredius jantung Orange. intention. Kalau kita intentionkan warna biru ini untuk meredius, menurunkan atau untuk mensedasi ginjal, kita bisa pakai warna biru bisa Bu. Makanya pentingnya mengarahkan energi yang kita berikan ke pasien itu dengan mengendalikannya melalui otak kita. Ya, kalau misalnya kita pakai warna biru, kita niatkan untuk mensedasi ginjal, kita bisa pakai warna biru. Tapi kalau kita ternyata mau pakai aksis, berarti warna aksisnya warna orange. Nah, bedanya adalah kalau warna biru untuk nguatin ginjal, kita kasih warna biru dotnya searah jarum jam. Tapi kalau kita intentionkan warna biru untuk mensedasi ginjal, berarti kita buat dotnya kebalikan arah jarum jam. Itu yang membedakan itu aja. Sementara kalau warna orange begitu, warna orange kita berikan warna orange di ginjal, kebalikan arah jarum jam sebagai tanda bahwa ini adalah protokol sedasi untuk melemahkan. Kurang lebih ini, kalau sejauh yang saya selama ini pakai untuk kasus mata selain glaukoma, karena selama ini saya belum pernah menemukan kasus glaukoma. Tapi ini secara teori yang bisa diberikan, yang bisa dicoba. Karena ini praktek yang tidak beresiko, maka saya sarankan lakukan secara rutin untuk menterapi pasien ini gitu. Selain obat yang diberikan, suplemen mata yang direkomendasikan, terapi ini juga insya Allah bisa membantu meningkatkan kualitas organ supaya bisa lebih cepat untuk recovery-nya, bisa lebih cepat untuk dia survive, untuk dia sembuhnya, pulihnya gitu. Karena kalau kita secara teori sujok terlihat sederhana, simple, tapi di balik kesimpulan yang kita lihat gitu ya, cuma warna-warna ini, ternyata teorinya tuh cukup dalam, jelimet, dan ternyata terstruktur gitu. Belajar langsung sama dengan Mbak Gurvinder Kaur tuh dikasih tahu filosofi si terapi sujok, bahkan jauh ke belakang bagaimana si sujok ini bekerja. Warna yang ditempelin ini apa yang terjadi dari warna yang diberikan ini, warna yang dibubuhkan ini, ketika warna dibubuhkan di kulit, apa yang terjadi reaksi tubuh itu bereaksi dari struktur yang paling kecil gitu ya, bahkan dianggap eh, sel paling kecil. Ternyata kalau dari sujok itu Pak Ju itu memberikan alasan bahwa kenapa sujok ini bekerja sangat cepat, karena terapi yang diberikan pada saat sujok ini direspon oleh struktur yang lebih kecil lagi di bawah sel, yaitu atom. Beliau apa itu terlalu jauh ya, paling tidak kita yakini bahwa ini prakteknya terlihat sederhana, tapi di balik ini ada sesuatu yang sangat rumit yang dilakukan tubuh untuk membantu menyehatkan. Tubuh kita tuh merespon warna ini cukup cukup baik, dan responnya itu sangat kompleks yang dilakukan oleh tubuh untuk supaya warna ini bisa berkhasiat bermanfaat untuk kesehatan tubuh kita. Maka tugas pertama Bapak Ibu ketika mau terapi sujok harus dalam kondisi yakin bahwa sujok ini sangat bisa membantu memulihkan atau mengobati keluhan pasien yang diterapi, baik pasien itu orang lain maupun diri kita sendiri. Apalagi diri kita sendiri yang kita belajar gitu ya. Kalau lebih gitu ya Bapak Ibu. Ada lagi nggak pertanyaan? Pak, Pertanyaan lagi mungkin karena sudah jam 5. Pak berarti Silakan. Gimana? berarti ginjalnya ekses ya Pak kalau yang glaukoma. Iya, kita sedasi karena dia ekses. Karena kan tadi hubungan dengan cairan. Karena kalau kita terapi sujok itu kita harus benar-benar cari tahu hasilnya. Jadi kita cari tahu sebenarnya kasus ini apa sih terjadi. Kondisi ini sebenarnya apa sih yang terjadi pada kondisi ini. Kalau glaukoma itu tadi dari awal saya sampaikan bahwa ada tekanan cairan di mata yang berlebihan, berarti kan air ini kalau dari sisi pendekatan filosofis pengobatan sujok, air ini kan yang mengendalikan, yang menguasai kan ginjal.
ketika ada aktivitas cairan, entah itu misalnya ada bengkak air gitu ya, itu menunjukkan bahwa ada eksistensi ginjal di situ, ada cairan. Ya, jadi kita anggap cairan berlebihan di mata itu eksistensi dari ginjal yang kondisinya ekses, maka kita harus sedasi supaya dia nggak berlebihan itu distribusi cairan ke mata. Walaupun mungkin secara teori medis mungkin jauh dari teori itu, gitu. Tapi paling tidak sebagai seorang praktisi sujok kita melihat filosofis dari sujok itu sendiri atau akupunktur itu sendiri bahwa cairan itu yang menguasai adalah ginjal. Ketika di bagian tubuh kita kelebihan cairan dimanapun bagiannya, maka kita anggap ginjal punya andil terhadap kondisi ini. Teori kurang lebih seperti itu ya Bu. Liver sebagai organ yang berhubungan dengan mata, kelemahan di mata, kondisi kelemahan mata terjadi, ya jadi mungkin ada hubungan dengan liver. Karena liver adalah organ yang bertanggung jawab, organ yang berhubungan dengan indera mata, dengan mata. Maka ketika terjadi pada mata, apapun itu kondisinya, mau sakit mata biasa, mau dia minus, mau plus, mau kondisinya radang mata, gitu ya, mata kering, itu juga berhubungan dengan liver kalau secara teori begitu. Maka liver kita kuatin. Nah, liver adalah organ yang bertanggung jawab terhadap kurang lebih gitu. Liver tadi kasih warna hijau ya, Pak? Liver kasih warna hijau saat jarum jam. Tambah kacang hijau. Di mananya kacang hijau, Pak? Gantian. Ditempelin di situ di atasnya. Oh, di atas warna birunya. Di Hijau. atas warna hijau. Jadi warna hijau, kemudian tempel di atasnya itu kacang hijau. Jadi penambahan kacang hijau pada titik liver itu dia pakai protokol kayak gini nih Bu nih. Izin Pak Nopian, itu kalau tadi cairan di mata lah, kalau cairan di kaki juga tetap itu ginjalnya itu Ya, disedot. dimanapun cairan, misalnya meningitis, ada aktivitas cairan di selaput otak yang berlebihan misalnya, atau apa tuh hidrosefalus misalnya. Cairan-cairan itu kalau kita asumsikan bahwa cairan itu adalah tanggung jawab ginjal untuk mendistribusi ke seluruh tubuh secara merata, secara balance, secara seimbang, maka kalau ada bagian di tubuh kita yang kelebihan cairan, kelebihan produksi cairan, atau ada pembengkakan yang disebabkan karena cairan, itu kita bisa kita bisa anggap bahwa ini adalah andil dari ginjal, karena ginjal bertugas mendistribusi cairan. Di kanalnya tetap ada di salurannya, itu limpa. Kalau kita mau jauh lagi, kita bisa lihat gitu. Ternyata kalau ada kebocoran cairan, ada aktivitas cairan di satu sisi, mungkin bukan cuma ginjal, tapi limpanya juga mungkin punya andil, mengalami kerapuhan, mengalami kelemahan. Maka tingkatin juga fungsi limpanya itu. Kalau mau lebih jauh lagi secara teori ya. Tapi jarak dekatnya atau kondisi basicnya ketika ada masalah pada cairan, apapun, dimanapun tempatnya, apapun kondisinya, kalau itu berhubungan dengan cairan, maka kita harus yakini bahwa ini ada andil ginjal sebagai organ yang dia harusnya mendistribusi cairan ke seluruh tubuh secara merata tanpa ada bagian yang lebih banyak cairan di situ gitu. Dalam kasus ini adalah glukoma kan mata kan ya, jadi cairan di mata berlebihan, tekanan cairan di mata. Ini Bu, kurang lebih ini Bu, di kacang hijaunya tuh dikasih plester, dikasih mikropor, dan mata kacangnya posisikan pada kulit kayak gini. Boleh 1 biji kacang hijau, tapi saya sarankan lebih dari 1, bisa beberapa kacang. Buat formasinya seperti ini nih, seperti surroundingnya ini nih. Dibuat posisinya dia ada formasi kacang hijau ditempelkan di lift itu ya. Itu kata misalnya 5 biji kacang hijau, berarti di seputar titik Iya, warna itu kan Pak, di iya, di warna itu. seputar warna itu. Seputar warna itu, di atas warna itu. Mau 5, Iya. mau 7, mau 8, posisikan dia melingkar atau bertumpuk pada satu tempat itu di warna hijau yang Ibu Iya. berikan. Siap Pak, terima kasih Pak. Sama-sama Bu Juliet, mudah-mudahan sehat dan sakit ya.
Ada lagi yang mau bertanya secara langsung? Boleh nanya Kak Novian? Boleh, silakan Ibu. Ibu ada siapa di mana? Saya dengan Mia. Saya di Pasar Minggu, Jakarta Selatan, Tanjung Barat. Baik, Bu Nia, silakan Bu. Ini tadi kan saya pertanyaan berkaitan dengan warna coklat Iya. ya, titik dasar nih untuk yang di Paru-paru tangan tadi. paru-paru gitu ya. Ini kondisinya termasuk untuk apa namanya korelasinya seperti tadi saya singgung kan penyakit berat apapun ya, Apa? Gimana? penyakit berat apapun kan. Penyakit yang warna coklat, paru khusus paru, khusus gejala untuk paru. Oh, khusus paru. Oh, oke, berarti tidak berlaku untuk yang lain ya, khusus untuk paru-paru aja ya. Iya, karena kan dia di korespondensi paru-paru yang memang untuk kasus berat apapun tadi dia sistem energi dasar. Oke. Itu diberikan untuk kondisi yang keluhannya ringan boleh, keluhannya berat apalagi dianjurkan untuk memberikan protokol sistem energi dasar secara rutin selama 14 hari atau 3 bulan penuh. Nah, oke. Nah, yang kondisi dengan ginjal gini kan kondisinya dia pengaruh dengan pengeluaran cairan atau kontrol cairan di dalam tubuh. Jadi gejalanya, karena biasanya yang saya analisa setiap kali saya ketemu pasien, diabetik tipe 2 gitu ya, kan mana-mana tuh biasanya yang diserang tuh ginjal. Nah, dari ginjal tuh ke mata, entah itu dia glaukoma atau dia retinopatik diabetik gitu ya. Nah, itu sifatnya berarti kita berfokus kepada analytical medication ya, yaitu ke ginjalnya khusus dong, karena kan dia yang ngontrol. Selain itu kita ke pankreasnya, karena kan fungsi artinya main apa ya, keluhan pertamanya itu kan diabetes. Utamanya diabetes. Berarti kan organnya kan yang berkaitan dengan hormon insulin. Iya. Berarti kan automatically kita harus jalan nih analytical kita dong, betul kan? Iya, analisis medikalnya harus jalan. Jadi harus jadi jalan. Jadi istilahnya pertama di pankreas kita diberikan titik apa artinya source-nya di pankreasnya, and then ke aksesnya di ginjal tadi. Sebab saya sempat pegang waktu saya pada perjalanan umroh Rajab Februari lalu. Saking saya tuh udah tahu dia kena diabetes tipe 2. Dia kena aksesnya ke kaki, nggak bisa nengkok sholatnya. Jadi saya fokusnya malah ke sana doang, padahal harusnya saya pegang tuh 2. Lupa saya. Ke pankreas yang utamanya, and then ke ginjalnya yang mengakibatkan dia jadi ada semacam, kan banyak tuh aksesnya bisa jadi kurang gitu kan. Terus kaki nggak bisa, ya apapun itu intinya penumpukan kurus. Misalnya frozen shoulder misalnya. Banyak lah aksesnya mengakibatkan seperti itu. Jadi menyebabkan. Jadi ternyata memang menaknya di ilmu sujok tuh saya bilang the best of the best sudah. Bener. Makanya gini Bu, saya sampaikan lagi ditambahin lagi harus makanya ketika ketemu pasien kita harus ngebuat semacam kerangka protokol tuh. Kita lihat dari hulu ke hilir, Hulunya apa nih? Oh, pasien ini background sakitnya diabetes, maka jangan lupain diabetesnya. Mungkin saat kondisi eksesnya muncul itu, entah itu frozen shoulder-nya, entah itu ternyata lututnya tiba-tiba nggak bisa ditekuk, nggak bisa dilurusin. Itu kan kita harus tahu bahwa ini mungkin neuropati diabetika yang terjadi pada pasien diabetes yang gejalanya seperti ini. Gitu. Betul. Maka kemungkinan ini terjadi karena angkanya terjadi lonjakan, mungkin habis makan terlalu banyak. Maka jangan lupakan hulunya adalah diabetes, maka tekan pankreasnya. Betul. Ya, tekan pankreasnya. Terus ditonifikasi lah pankreasnya menggunakan warna hijau, warna kuning, kasih jagung. Ya, kasih kuning, kasih jagung. Ya, jagung itu yang memang jagung nanti kita kalau dalam prakteknya itu jagung kita buat posisinya itu ekornya itu kita misalnya anggap pankreas itu kan dia dari lambung, dia di bawahnya lambung, kemudian dia pas ada di bagian katup lambung menuju usus halus kan. 12 jari, maka di bawah itu. Berarti kalau kita misalnya ngelihat secara patologis, secara fisiologis ternyata fungsi pankreas itu bekerja dari dia turun dari usus halus 12 jari turun, kemudian ke pankreas, balik ke usus halus lagi gitu kan. Berarti kerja dia kan berarti mengarah ke pankreas, maka ekor si jagungnya itu untuk mentonifikasi pankreas, dia seperti mengarah ke ujungnya pankreas gitu. Dari usus halus ke arah pankreas arah ekornya di usus halus, bagian utama kepala jagungnya itu mengarah ke pankreas untuk mentonify si pankreasnya. Itu yang pertama. Yang kedua,
Kalau ternyata misalnya kita lihat kekakuan terjadi pada otot kah, tendon, atau memang sudah ada riwayat pengapuran di kartilagonya, misalnya ada pengapuran misalnya nih, ternyata dari diabetesnya mengarah ke pengapuran, jadi akhirnya kaki sudah tekuk. Kita lihat nih, pengapuran yang terjadi pada lututnya ini di kartilagonya. Ini kartilago, dia relate-nya, dia analognya kemana? Oh, kartilago ini bagian dari tulang, berarti analog ke ginjal. Ginjalnya tonify, jangan-jangan kelemahan ginjal menyebabkan terjadi penumbukan atau jadi apa namanya osteoklas, terjadi penumbukan ya si kalsium di kartilagonya, berarti tulangnya mengalami kelemahan. Iya, Tonify itu tulangnya kita pakai sih, warna iya. biru, kasih Betul, kacang merah. Begitu betul. kerangka berpikirnya begitu. Iya, iya. Terus Jadi potensi penyakit ekses yang lain yang disebabkan karena diabetesnya kita cegah, tapi harus sudah ngelok dulu ya, sumber masalahnya dari hulunya, baru kemudian hilirnya kita selesaiin pelan-pelan satu persatu. iya benar-benar. Gitu. Itu ya Menarik. Bu Mia ya. Iya. Ini saya baru kali ini loh ikut Zoom, kelewatan dulu setiap. Oh gitu, Masya Allah, salam kenal ya Bu Mia ya. Nanti hari Allah, Kamis di pekan, setiap tapi pekan Insya jujur, Allah selalu ada. tapi jujur ini saya masih banyak pertanyaan karena saya diperkenalkan sama beliau itu suaminya kena sinusitis, anaknya kena kanker lidah separuh badan. Dan beliau itu warga negara Bangladesh, dia tinggal di Milan City, Italia. Saya sempat ngirimin itu loh, Pacevit loh ke sana. Ya. Semoga mudah-mudahan terus ya. Semuanya kita yang belajar, mudah-mudahan dapat pemahaman apapun yang kita pelajari, dan mudah-mudahan dari pemahaman kita punya ini amanah yang Allah, mudah-mudahan kita bisa amalin. Jadi amalin, kita ajarin lagi ke orang lain, karena puncaknya ilmu itu ngajarin ke orang lain. Amin. Sekarang saya juga lagi masih nanganin yang sempat saya tanya di grup tuh. Saya dapetin pasien, memang beliau tuh dari kalangan keluarga sendiri, penyakitnya benar-benar beragam, asalnya batu empedu, kemudian ada kanker liver, tambah lagi kanker payudara. Subhanallah ya, cakep ya. Jadi ini saya cakep. Kasusnya semuanya serba cakep. Makanya paling bawel nanya di grup, minta maaf. Berarti ya amanah besarnya berarti emang jadi punya kewajiban buat terus pakai bantuannya selalu aktualisasi. Benar-benar. Nanti saya tanya lagi deh di grup deh Kak Novian. Makasih banyak. Ya, ini nomor handphone, kalau yang butuh handphone, diskusi itu saya kirim di kolom komentar. Yang kalau diskusikan lebih jauh, mudah-mudahan saya bisa bantu. Semoga bisa bantu. Terima kasih banyak Kak Novian. Sama-sama Bu Mia. Gimana Bu? Untuk pankreasnya berarti diwarnain biru ya? Untuk apa? Kalau yang ada diabetesnya. Oh, diabetes. Kalau diabetes itu kita kan tugasnya untuk nguatin pankreas pakai warna kuning. Karena pankreas itu dia warna pribadinya warna kuning. Pankreas, limpa, lambung itu warna kuning. Gitu. Kalau dia ngalamin misalnya ya kondisi-kondisi yang berhubungan dengan pankreas lah misalnya. Karena pankreas kan bukan cuma ngasilin insulin, tapi juga ngasilin glukagon namanya. Bisa nanti, itu Pak, titik kursnya Pak, pankreas. Titik kurs pankreasnya Pak. Titik khusus pankreas? Iya, yang di tangan. Oh, di tangan, oke. Iya. Lagi ya. Mungkin penasaran tadi ada pertanyaan Bu Mia nih. Gimana sih pankreas gitu ya? Pankreas, oke, saya coba, kayak saya ada gambar. Oh, belum ya. Oh, nah ini pankreas nih, Bu. Ya, warna kuning ini nih. Posisinya tuh ya sisi kiri. Ini karena contohnya pakai tangan kiri ya dia. Tangan kiri. Di sini kurang lebih. Yang kuning ini nih, warna kuning yang ini nih. Ini limpa. Ini waktu itu saya ngasih saran untuk pasien diabetes kayak gini nih pola terapinya. Ginjalnya, pankreas, limpa. Karena pankreas dan limpa dalam struktur berpikir atau secara filosofis, kalau di TCM itu di akupuntur susah ya, dia nggak ada meridian pankreas, nggak ada
dia meridiannya input sama limpa. Jadi kalau kita mau nanganin pasien diabetes, kalau di akupuntur dia pakai meridian limpa. Liver, kenapa liver dikasih warna hijau? Karena liver dia organ yang memang dia tugasnya nyimpen dia sebagai lumbung pangannya sebagai lumbung pangan tubuh kita nih dia. Ini nyimpan lemak, nyimpan gula, nyimpan protein, nyimpan pokoknya banyak protein yang disimpan di hati. So, gula ini sederhana kan jadi glikogen namanya, dia nyimpan glikogen. Jadi gula yang diproses sama tubuh dari glukos dulu disederhanakan kemudian disimpan di hati jadi glikogen. Nah, pankreas menghasilkan glukagon untuk merangsang glikogen yang disimpan di liver dilepaskan oleh tubuh. Kalau kita ada mengalami kondisi hipoglikemik, kalau gula darah kita rendah, justru malah si pankreas kita kuatin untuk menghasilkan si glukagon gitu. Gitulah kurang lebih ya. Ini saya rekomendasikan buat diabetes kayak gini. Nah, ini warna kuning ini nih, Bu. Yang pankreas tuh dia sebenarnya gini organnya itu. Pipih begitu. Nah, ini dia begini, pipih. Nah, tadi kalau jagung gimana? Jagung itu dia direkomendasikan posisinya tuh ke sana, ke ekornya. Kalau Ibu lihat jagung kan ada ekornya tuh. Oh, jagung ada ekornya kan. Nah, maka jagung itu dipasang ke arah sini. Sesuai dengan bagaimana pankreas itu secara fisiologis ya. Dia dari sini kan lambung, kemudian di bawah ini ada 11 jari. Nah, pankreas di sini berarti kan kurang lebih dia begini kerjanya tuh. Dari dan ke pankreas, dari ke pankreas dulu, kemudian pencernaan ke usus halus. Ini tuh ke usus halus. Jadi jagung itu dipasang luar jempol. Ya, kalau lebih gitu ya. Maaf, Iya, Kak, Pak. lagi nggak? Boleh gimana, Bu? Sorry, tadi kan kayaknya beda-beda ya untuk ginjal dengan apa namanya kacang kedelai, kemudian kacang hijau bisa ada di liver gitu kan. Nah, untuk kasusnya dengan jagung. Nah, itu kita tahu penempatan pastinya sesuai dengan energi kandungan dari biji-bijian tersebut atau gimana nih? Atau memang dari unsur warnanya pengaruh karena energi warna? Ya, pertama unsur warna yang kita pakai ada yang pertama kita pakai unsur warna dulu. Yang utamanya kita pakai unsur warna kedua adalah karakter bijinya. Biji yang permukaannya halus dia termasuk yin. Kalau biji yang permukaannya kasar kayak ada hitam, fenugreek, lagi yang permukaannya kasar yang dia bisa semacam memberikan stimulasi kasar gitu ya di kulit, itu dia sifatnya yang sifatnya yang atau bahkan dia bisa mensedasi karena dia menyebabkan rasa sakit yang lebih sakit dibanding biji yang permukaannya halus. Jadi permukaan kasar itu kan ketika ditempel di kulit kan lebih sakit. Nah, rasa sakit yang dirasakan kita selama proses terapi itu dia punya efek mensedasi. Jadi biji yang permukaannya kasar digunakan untuk mentonifikasi secara unsurnya kayak lada hitam kan dia hawanya panas, anget gitu ya. Betul. Fenugreek juga aromatik, anget. Kemudian ada adas manis juga dia. Adas itu kan bisa digunakan untuk terapi juga. Dia kalau kayak letus tuh dia rasanya dingin, adem gitu, anget juga, aromatik juga. Nah, jadi pertama adalah warna yang kita pakai acuannya. Yang kedua permukaan bijinya halus, kayak jagung kan halus tuh. Jadi Terus ada kacang hijau halus, kedelai halus gitu ya. siap. Ya, kalau yang kemudian halus itu dia sifatnya yin, yang kasar sifatnya yang. Kemudian sama hawa atau rasa bijinya. Kalau rasanya dia ada pedasnya, aromatik, hangat, dia sifatnya yang buat tonifikasi bagus. Jadi spesifikasinya terpisah ya, based on karakternya. Iya, makanya kulik-kulik aja. Kacang merah kan halus secara karakter permukaan bijinya kan halus. Tapi ternyata kacang merah kan warnanya merah gitu. Iya, betul. Kalau kita intentionkan untuk modifikasi apapun kondisi pasien kelemahannya walaupun mungkin nggak sama dengan bentuk. Yang pertama, yang kedua bentuk ya, jadi warnanya.
kedua bentuknya, ketiga permukaan bijinya, keempat unsur rasa yang ada pada si bijinya. Kalau dia ada aromatik, hangat, dia sifatnya yang. Jadi 4 Bu, warnanya, kemudian bentuknya, persamaan bentuknya. Jadi ada kacang merah kan mirip bentuknya dengan ginjal. Kemudian ada pumpkin mirip bentuknya dengan misalnya dengan pumpkin atau buckwheat mirip bentuknya dengan jantung, love gitu ya. Ada kemiripan similar bentuk. Kemudian ada warna, relate dengan warnanya, analog dengan warnanya. Kemudian yang ketiga adalah permukaannya kasar atau halus. Yang keempat berhubungan dengan aromatik atau suhu atau hawa yang dihasilkan sama si bijinya. Jadi 4 poin itulah bagiannya. Jadi, biji yang multi apa? Biji yang multi itu saya cukup, kalau saya dikasih biji saya cukup punya lada hitam dan kacang hijau sudah bisa nyelesain masalah itu. Cukup 2 itu udah cukup sebenarnya. Kalau saya bisa, karena dia dua yang berbeda kan. Kacang hijau itu sifatnya yin, lada hitam sifatnya yang. Iya, melengkapi ya. Iya, melengkapi itu. Kalau misalnya kita cuma punya 2 ya. Tapi kalau kita punya pumpkin, punya kacang merah, punya lain-lain, nah itu kita bisa lebih inovatif tuh. Dulu sebelumnya saya masih kacang hijau karena belum tahu nih. Sekarang jadi menambah. Ada jagung gitu. Bahkan ada biji anggur. Ibu boleh tuh Bumi tuh kalau Ibu mau pakai biji anggur, Ibu tinggal beli anggurnya 2 kilo, nanti Ibu makan dan Ibu bijinya, nanti anggurnya kasih saya gitu. Atau Ibu nggak usah ribet-ribet pisahin bijinya, Ibu kasih saya, nanti saya balikin bijinya. Boleh, gitu ya? Boleh. Tapi dengan warna anggurnya kan, biji anggurnya bebas dong, nggak mesti harus anggur hitam. Biji anggurnya, pankreas itu, dulu waktu saya kenal pertama kali sama Dokter Gatot, biji anggur ini digunakan untuk pankreas, karena secara bentuk dia similar dengan pankreas. Betul. Itu yang dulu sampaikan awal-awal tuh, punya kemiripan gitu ya, mirip banget karakternya atau bentuknya dengan pankreas. Gitu, ya. Itu ya Bung ya. Sama-sama, insya Allah mudah-mudahan bermanfaat kelas kita pada sore hari ini. Sampai ketemu di kesempatan berikutnya, di kesempatan yang lain. Mungkin ada yang mau ngobrol-ngobrol di WhatsApp, selama itu masih saya jawab, insya Allah saya jawab. Ya, mudah-mudahan kita bisa saling bermanfaat ya. Mudah-mudahan terus aktualisasi diri sebagai seorang praktisi, sebagai seorang yang diamanai ilmu, terus aktualisasi diri. Kan tadi ketemunya pasien-pasien yang mungkin gawat-gawat, maka itu mungkin amanah yang Allah kasih supaya kita bisa terus belajar, terus meningkatkan kualitas kita sebagai seorang pengobat, seorang penyehat gitu ya. Mungkin itu dari saya. Gimana Bu? Grounding juga nggak masalah dong ya bagi mereka penderita berat seperti kanker. Penting banget, penting banget. Penting banget itu. Penting banget itu tuh, memang harus dipaksa buat melakukan itu. Gelombang elektromagnetik yang di bumi itu kan dahsyat bener buat bisa narik kondisinya. Ya gitu, makanya penting grounding, lakukan secara rutin. Kalau udah nggak ada tanah, cari laut, sekali-kali ke pantai, bisa di pasir, bisa di lautnya. Bisa di lautnya, itu grounding itu efektif juga. Gitu ya semuanya. Bumi juga terima kasih udah banyak diskusi, mudah-mudahan mewakili yang lain juga supaya makin semangat, makin termotivasi dengan sujud. Semangat Pak. Amin, mudah-mudahan semangat semua ya di sini ya, nggak usah mikirin, nggak usah. Jadi tugas kita tuh bukan mikirin ini berhasil atau enggak, ini efektif atau enggak, ini jangan. Tugas kita ini bukan itu. Tugas kita tuh adalah kita belajar terus tingkatkan kualitas, cari tahu terus tentang apa itu sujud supaya kita makin yakin. Karena ranah kita adalah ranah ikhtiar. Hasil kita udah nggak usah repot-repot sama hasil. Karena hasil bukan ranah kita. Hasil itu hak prerogatif Allah. Kalau kita ikhtiar. Hasilnya serahin ke Allah. Yang penting apa? Yang penting cara kita lakukan sesuai dengan kaidah-kaidah yang diajari, sesuai dengan keilmuan yang kita pelajari. Itu praktekin sesuai kaidahnya. Dengan begitu, tanggung jawab kita selesai di situ, sampai situ aja. Kemudian ranah hasil serahkan kepada Allah.
Itu ya Bapak Ibu semua, mudah-mudahan termotivasi, mudah-mudahan makin semangat belajar sujud. Mungkin dari saya, sekali saya mungkin mohon maaf kalau ada banyak kekurangan dalam menyampaikan materi di sore hari ini. Kalau lebih saya mohon maaf, makasih sudah hadir sampai di jam 5 lebih, sampai setengah 6, dan sampai ketemu lagi dengan kesempatan. Allah yang berselap, kita akhiri sama-sama dengan baca doa kafaratul majelis. Subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Semoga bermanfaat, sampai ketemu lagi di lain kesempatan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Sama-sama Ibu, Terima sama-sama kasih Bapak Pak semuanya. Nopian. Sampai ketemu lagi. Saya tutup ya semua ya. Ya, Pak Assalamualaikum. Nopian. Salam. Wabarakatuh.